saya akan menjelaskan 7 materi tentang manajemen operasional. Yang pertama, perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Yang kedua, manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, manajemen persediaan. Yang keempat, perencanaan agregat dan SOP. Yang kelima, perencanaan kebutuhan material atau MRP dan ERP. Yang keenam, penentuan jadwal jangka pendek. Yang ketujuh, just in time atau JIT, sistem produksi Toyota atau TPS, dan operasi ramping. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Strategi sumber daya manusia seperti yang diuraikan oleh Jainal tahun 2015-64 merujuk pada keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi organisasi. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja, mengembangkan budaya organisasi untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas. Dengan kata lain, ini melibatkan perencanaan distribusi sumber daya manusia dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan organisasi guna mencapai tujuan. Pentingnya strategi manajemen sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama ada strategi inovasi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, mendorong perilaku inovatif karyawan. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Yang ketiga, memberikan insentif untuk adopsi teknologi baru dan pengembangan produk unik. Yang kedua yaitu strategi peningkatan mutu. Ada 3. Yang pertama, fokus pada peningkatan mutu produk atau layanan. Yang kedua, melibatkan karyawan dalam perbaikan mutu. Yang ketiga, berikan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang terakhir yaitu strategi pengurangan biaya. Ada 3. Yang pertama, mencari cara efisien mengurangi biaya produksi atau operasional. Yang kedua, adopsi teknologi efisien dan peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga, negosiasi baik dengan pemasok tanpa mengorbankan mutu. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk masa depan. Ini melibatkan kegiatan meramalkan kebutuhan tenaga kerja, termasuk penyediaan baru dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada. Secara singkat, perencanaan tenaga kerja adalah analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja dalam perusahaan. Tingkat perencanaan ada 2. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja makro bertujuan optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi atau sosial secara nasional, daerah, dan sektoral. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja mikro, fokus pada instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara produktif untuk mencapai kinerja tinggi. Untuk materi yang kedua yaitu manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasok merupakan aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir, dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Kolaborasi, integrasi, dan pengelolaan risiko juga menjadi elemen penting dalam manajemen rantai pasok yang sukses. Strategi 6 sumber. Yang pertama, banyak pemasok. Yang kedua, sedikit pemasok. Yang ketiga, integrasi vertikal. Yang keempat, ventura bersama. Yang kelima, jaringan keiretsu. Yang keenam, perusahaan virtual. Risiko rantai pasokan. Risiko rantai pasokan yang timbul dalam kegiatan rantai pasokan seperti penjadwalan, teknologi, dan biaya tidak pasti.
Ini dapat dikelola secara terpisah berdasarkan risiko persepsi. Gangguan rantai pasok dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti panjangnya disruption supply chain dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh kesinambungan antara permintaan dan pasokan. Sedangkan rantai pasokan merupakan risiko yang terjadi pada aliran produk, informasi, bahan baku sampai pengiriman produk akhir. Risiko pada supply chain risk management berkaitan dengan kegagalan pemasok dalam memasok barang sehingga permintaan konsumen tidak terpenuhi. Untuk materi yang ketiga yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Fungsi manajemen persediaan ada 6. Yang pertama, mengantisipasi stok yang kurang. Yang kedua, menyediakan stok cadangan. Yang ketiga, menjaga kelancaran penjualan. Yang keempat, merapikan sistem pengelolaan inventaris. Yang kelima, menjaga kualitas produk. Yang keenam, mengurangi risiko kesalahan pembukuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Yang pertama, ketersediaan dana. Yang kedua, waktu tunggu pengiriman. Yang ketiga, frekuensi penggunaan produk. Yang keempat, daya tahan produk. Yang kelima, force majeure. Yang keenam, jumlah permintaan dan ketersediaan. Metode manajemen persediaan ada 4. Yang pertama, just-in-time management atau JIT. Yang kedua, economic order of quantity atau EOQ. Yang ketiga, reorder point. Yang keempat, safety stock. Materi yang keempat yaitu perencanaan agregat dan SOP. Perencanaan agregat adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan, dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Perencanaan agregat melibatkan peramalan permintaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tetapi biasanya perencanaan agregat difokuskan pada rencana jangka menengah antara 3 hingga 12 bulan. Perencanaan ini dilakukan oleh manajemen senior dan menengah untuk memastikan semua tingkat produksi yang dinyatakan dalam kelompok atau family produk atau agregat terfokus tanpa perlu merinci. Standar operasional prosedur atau SOP atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Sales and Operation Planning atau SOP adalah proses yang berkelanjutan untuk merevisi dan mengkoordinasikan rencana bisnis strategis di berbagai departemen. SOP adalah rencana bisnis yang melibatkan berbagai fungsi termasuk penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, operasi, dan manajemen senior. Strategi perencanaan agregat. Menurut Heiser dan Render tahun 2015, terdapat 3 macam strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan perencanaan agregat, yaitu yang pertama, pilihan kapasitas atau capacity option, yang kedua, pilihan permintaan atau demand option, dan yang ketiga yaitu pilihan campuran. Materi yang kelima yaitu perencanaan kebutuhan material atau MRP dan ERP. MRP didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Misalnya permintaan akan mesin otomotif, roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan otomobil. MRP digunakan pada berbagai industri terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. MRP tidak akan cocok bila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk dan jumlah yang relatif sedikit. Perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP atau Enterprise Resource Planning dalam bahasa Inggris merupakan sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur atau jasa. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan otomatisasi proses bisnis terkait operasi, produksi, dan distribusi dalam perusahaan tersebut.
Materi yang keenam yaitu penentuan jadwal jangka pendek. Pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Definisi jadwal jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material, dan permesinan untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Penjadwalan menambah kapasitas dan fleksibilitas yang terkait, memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat, dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Metode penentuan jadwal. Metode penugasan. Metode penugasan atau assignment method merupakan proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Metode penugasan ini bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Karakteristik permasalahan penugasan adalah hanya ada satu pekerjaan atau pekerja yang tugasnya hanya untuk satu mesin atau proyek. Contohnya penugasan pekerjaan pada mesin kontrak, karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Untuk materi yang terakhir yaitu Just in Time atau JIT, Sistem Produksi Toyota atau TPS, dan Operasi Ramping. Just in Time atau JIT adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. Pendekatan JIT mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi produksi dengan menyuplai bahan baku tepat waktu ke lini produksi untuk memenuhi permintaan, sehingga mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanan. Manfaat JIT. Yang pertama, mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Yang kedua, mengurangi waktu stop dan penundaan jadwal produksi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Yang kelima, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang keenam, layout pabrik yang lebih baik. Yang ketujuh, pengendalian kualitas dalam proses. Toyota Production System atau yang biasa dikenal dengan sebutan TPS adalah pendekatan unik dari Toyota dalam berproduksi. Hal ini merupakan dasar dari berbagai gerakan atau lean production yang telah mendominasi tren dalam berproduksi, sejalan dengan Six Sigma selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini. TPS adalah contoh yang paling sistematis dan yang telah berkembang sedemikian jauh dari apa yang dapat diraih oleh prinsip-prinsip Toyota Way. Metode Toyota Production System atau TPS merupakan metode yang telah banyak diterapkan oleh perusahaan otomotif di dunia. Metode TPS ini mempunyai tujuan utama untuk mengurangi pemborosan yang terjadi pada proses produksi. Produksi yang ramping dapat dibayangkan sebagai hasil akhir dari suatu fungsi MO yang dijalankan dengan baik. JIT dan TPS cenderung memiliki fokus internal, sementara produksi ramping memulai secara eksternal dengan fokus kepada pelanggan. Operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Perbedaan JIT, TPS, dan operasi ramping. Yang pertama, JIT menekankan pada penyelesaian masalah. Yang kedua, TPS menekankan pada pembelajaran pegawai dan peningkatan lingkungan lini perakitan. Yang ketiga, operasi ramping menekankan pemahaman mengenai pelanggan.